Syukran. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan yang bahwa ya bahkan kita tidak bisa menghitung semua nikmatnya. Seandainya lelangitan dijadikan lembaran-lembaran kertas dan lautan dijadikan sebuah tinta dan pepohonan dijadikan sebuah pena, niscaya semua itu tidak akan mampu dalam menghitung semua nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dan yang kedua kalinya adalah salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, imam jihad kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat tebasan pedang beliau, cucuran air mata beliau, dan perasan keringat beliau, Islam dapat tegak di atas muka bumi ini hingga hari kiamat nanti, insya Allah. Dan yang ketiga kalinya saya di sini sebagai MC yang akan membawakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah at-ta'lim, dan acara yang ketiga adalah penutupan. Marilah kita buka acara ta'lim pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua adalah taklim yang akan diisi oleh Ustadz Aska. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam apa waalaikumsalam? Waalaikumsalam itu bagi yang mengetahui bahasa Arab ya toh. Ada assalam, assalam itu ada alif lam tambahan di depannya, artinya apa? Kalau ada alif lam, ada isim yang beralif lam itu artinya apa? Ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat atau diketahui, bukan nakiroh. Kalau nakiroh itu belum diketahui. Salamnya ma'rifat berarti dijawabnya waalaikumsalam, dijawabnya juga ma'rifat, salam yang khusus, salam yang khusus. Itu bagi yang mengetahui bahasa Arab. Tapi kalau bagi yang enggak ya jangan disalah-salahkan terus jangan terus disalah-salahkan. Terus menganggap salam kita yang paling benar gitu ya. Paham tuh? Nah, itu. Jadi semua ada porsinya masing-masing. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memujinya, kita memohon ampunan, kita memohon pertolongan hanya kepadanya, dan kita memohon ampunan hanya kepadanya juga.
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita selalu memohon, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari segala macam tindakan yang buruk, yang jahat yang ada dalam diri kita, dari segala macamnya, entah itu iri, dengki, hasad. Hasad itu ya iri, nggak pengen temennya seneng. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala macam keburukan amalan-amalan kita setiap harinya. Pasti ada keburukan di setiap harinya, maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengulangi innal hamdalillah beserta artinya bisa maju ke depan, khusus kelas 7. Innal hamdalillah dan artinya. Yang baru saja saya artikan ini tadi loh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Tuh. Ada kelas 7? Kelas 7 enggak ada, kelas 8. Kelas 8. Kelas 8 enggak ada. Gampang. Maju, wes. Uji nyali. Uji nyali, menguji diri kalian masing-masing. Berani maju apa enggak? Kelas 8 enggak ada. Kelas 9. Kelas 9 enggak ada. Enggak ada juga. Ya, yuk, enggak apa-apa. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kami memuji Allah, memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami meminta mohon ampun kepadanya. Wa na'udzubillah, dan kami meminta perlindungan kepada Allah min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan amalan kami, wa min sayyiati amalina, dan kekurangan dari amal-amal kami. Man yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk kepada Allah, maka tidak oleh Allah, maka baginya tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada wala hadiyalah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikannya hidayah. Ya, secukupnya. Gangsal ewu.
Gang Salewu Zam. Dilihat dulu Gang Salewu toh. Hah? Berapa? Sedoso. Ya nanti jujur ya susuk kembalian ke saya. Gang Salewu aja ya. Udah, nggak usah nyesel, sudah terlanjur. Rezeki di sore hari menjelang berbuka, ya toh. Rezeki nggak ada yang tahu, udah itu. Salahnya nggak maju. Udah pembelajaran untuk kita semua. Pokoknya kalaupun maju gak dapat apa-apa, setidaknya kalian sudah berani menguji mental kalian di depan, berani berdiri, berani berbicara di depan teman-teman sekalian. Ada sekitar berapa ratus orang ini ya? Ya kurang lebihnya 500 orang. Ya toh. Dah, itu kemudian saya di sini mendapatkan tema dari bagian tarbiyah yaitu nggih menika syair-syair pilihan untuk gimana? Syair-syair pilihan menyambut datangnya bulan suci Ramadan gitu. Jadi harus diingat, mungkin dari bagian tarbiyah itu menginginkan. Kenapa ditaruh kenapa syair-syair pilihan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, dan ini taklim yang perdana ya kan? Taklim yang paling pertama di bulan suci Ramadan, agar supaya kalian bisa mengingat-ingat apa isi taklim nanti gitu loh. Karena ini waktu yang istimewa di awal bulan Ramadan, terus tentang syair lagi gitu ya kan? Seperti itu. Apa yang telah kalian dapatkan yang ada di apa? Sampai depan apa enggak fotokopiannya? Sampai depan. Ya itu. Itu bisa dibaca, ada beberapa bait, ada beberapa syair tentang pendidikan yang bisa kita contoh, yang bisa kita terapkan. Karena ini pendidikan langsung yang harus kita praktekkan langsung gitu ya. Yang harus kita praktekkan langsung, dan untuk mengawalinya kita hafalkan terlebih dahulu ya. Yang ada di tangannya bisa dibaca. Terus karena ini bunyinya berbahasa Jawa, maka kita boleh mengeluarkan ucapannya hanya ketika mengucapkan syair ini saja ya. Syair ini saja, nggak boleh syair-syair yang lain, nyanyian-nyanyian yang lain nggak boleh ya. Syair ini saja. Nyanyian Jawa yang lain banyak toh? Apa? Apa? Hah? Nyanyian Jawa yang lain apa? Klebus. Klebus siapa klebus? Klebus, terus apa lagi? Tombok ati. Apa lagi? Sangkuni. Si santri-santri apale namuk sangkuni. Sangkuni apa? Leda. Terus? Pripun nek baris? Cah santri lho, santri cah hafale kayak ngono. Tobat ya. Sudah, kita lanjutkan untuk
menyairkan apa membaca ya, menyairkan apa yang telah kita pelajari tempo-tempo lalu. Dari awal sampai akhir itu cara bacanya sama saja ya. Misalkan gini, itu diawali dengan sholawat. Sholawat apa ya? Pokoknya pujian atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang pertama ini sholatullahi malahat kawakib alah mat khairi man rokiban najaib. Itu artinya kawakib, ada yang tahu kawakib itu apa? Kaukabun, kawakib bin mafis samai bintang, bintang-bintang, kawakib itu bintang-bintang. Selagi malahat, selagi bintang-bintang bercahaya, selagi bintang-bintang bersinar, sholatullah itu rahmatnya Allah. Alahmat itu ala atas Ahmad itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rahmat Allah tercurah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairi sebaik-baik man siapa rokiba yarkabu menunggangi menaiki najaib kepada Nabi Muhammad SAW sebaik-baik penunggang unta itu ya. Jadi rahmat Allah kita mulai dengan memuji Rasul, karena yang ada di dalamnya itu semua itu perintah atau ajaran-ajaran dari baginda besar Nabi Muhammad gitu ya, yang ada di dalamnya nanti. Baik, kita nyanyi, kita syairkan. Dimireng nih, sedanten, dimireng nih. Sholatullahi malahat kawakib alahmat khairi man rokiban najaib. Yo bareng. Sholatullahi malahat kawakib alahmat khairi man rokiban najaib. Itu. Nah itu dimulai dari situ, terus lanjut. Pokoknya cara bacanya seperti yang pertama itu tadi. Terus dilanjut, iki syair kanggo bocah lanang wadon nebehake tingkah laku ingkang awon. Yo bareng. Iki syair kanggo bocah lanang wadon nebehake tingkah laku ingkang awon. Kalau nggak ngerti awon, coba dibuka catatannya yang dulu-dulu ya kan. Awon itu apa, ada yang tahu? Apa? Yang jelas kalau berbicara itu yang jelas. Ingkang awon itu yang buruk, tidak terpuji. Itu. Oh iya, untuk yang luar Jawa atau untuk yang belum bisa berbahasa Jawa, kalian yang pertama dipelajari bahasa Jawa adalah ini saja ya. Jangan yang lain-lain, dari kawan-kawan kalian itu bisa menyesatkan itu ya. Dari kawan-kawan kalian yang orang-orang Jawa itu. Orang-orang yang berbahasa Jawa itu. Jangan percaya 100% ya. Jangan percaya 100%. Wes, sinau niki mawon, belajar yang ini ya, belajar yang ini saja. Bagi yang
belum bisa berbahasa Jawa. Terus lanjut sarto. Sarto itu serta, ya kan? Saya dimireng nere, saya dimireng nerien. Sarta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing suwarga. Yo, sarta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing suwarga. Jadi kita hargai ini ilmu ya, kita hargai ini ilmu, jadi jangan bercanda, jangan guyon ya. Ini ilmu-ilmu terapan. Ilmu yang ketika kita dapat langsung kita praktekkan. Gitu. Jadi jangan guyon. Lanjut. Bocah iku wiwit umur 7 tahun. Kudu ajar tata krama ben ra getun. Yo. Bocah kudu tata. Getun apa getun? Yang luar Jawa, getun apa getun? Yang luar Jawa. Getun itu menyesal, getun. Getune ra wis-wis, penyesalannya tidak pernah usai. Itu. Getune ra wis-wis, penyesalannya tidak pernah usai. Getun ketika masih di dalam dunia, penyesalan ketika masih di dunia itu masih bisa ada selesainya, gitu. Tapi ketika kita menyesal nanti ketika amalan kita berkurang, ketika amalan yang buruk itu banyak, timbangan amal buruk itu banyak ketika hari penimbangan nanti, getune mboten rampung-rampung. Penyesalannya itu tidak akan pernah usai. Bayangkan, tidak akan pernah usai. Kita bayangkan menyesalnya ketika 1 tahun penyesalan itu pun sudah merasa sangat lama. Apalagi ketika nanti penyesalannya di alam akhirat nanti tidak pernah usai. Kita bayangkan tidak pernah usai. Maka naudzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah tadi. Min sururi anfusina min sayyiati a'malina, dari segala macam keburukan yang ada dalam diri kita dan dari segala macam keburukan ketika kita melakukan sesuatu. Supaya ben ngapa? Supaya ben ra getun, supaya tidak menyesal nantinya. Sudah ya, sudah bisa, maka kita baca bersama-sama coba. Mulai dari kudu tresno. Kudu tresno. Kudu itu bahasa kromonya apa? Kelas 10 yang paling gede. Kudu bahasa kromonya apa? Kedah. Kedah. Jenengan kedah teng ngajeng. Jenengan kedah buka sakniki. Berarti mboten angsal nggih, mboten angsal. Mengke maksudnya, mengke. Nah, kedah. Kudu tresno ring ibune. Yo, kudu tresno ring ibune kang rumati. Kawe cilik marang bapa kang gemati. Singe itu diganti kang. Kayaknya pantasnya itu kang ya. Jadi ini itu syair yang ciptaan orang dulu, ciptaan zaman dahulu gitu. Pokoknya apa yang ada dalam syair ini itu sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama khususnya
ketika kita melakukan sesuatu. Semuanya ada di sini gitu ya. Nah itu tadi kudu tresno ring ibune. Terus ibu bapa. Ibu bapa rewangono lamun repot. Aja kaya wong gembagus ingkang wangkot. Lanjut. Lamun ibu bapa perintah enggal tandang. Aja bantah, aja singol, aja mampang. Lanjut. Andhap asor ing wong tuwa najan liya. Tetep ana aja kaya raja kaya. Gunem alus alon lirih ingkang terang. Aja kasar, aja misuh kaya bujang. Yen wong tuwa lenggah ngisor sira aja pisan lungguh dhuwur kaya ja maju ja. Yen wong tu sare aja lamun sira nuju maca kudu alon. Lamun sira liwat ana ing ngarepe kudu nyuwun amit sarta DPDP. Diparingi ana niku, liwat ana ing ngarepe gitu ya. Lanjut, lamun ibu bapa duka becik meneng. Aja melu padon uga aja gremeng. Nah ini beda bab ya. Bab ambagi waktu itu tentang apa? Pembagian waktu. Diatur ketika membagi waktu. Bab ambagi waktu. Lanjut. Dadi bocah kudu ajar bagi zaman. Aja pijer dolan nganti lali mangan. Yen wayahe salat aja tunggu perintah. Enggal tandang cekat-ceket aja wegah. Wayah sekolah sinau kabeh mau ndadekake kelawan tuhu. Kentong subuh enggal tangi nuli adus. Wudu nuli salat khusyuk ingkang bagus. Tandang gawe kang prayoga kaya lamun ora iya maca Quran najan namung sithik dadi ya wiridan. Budal ngaji awan bengi sekabehe tata krama lan adabe. Bab ing pamulangan. Pamulangan apa? Pamulangan itu pembelajaran. Bisa jadi ketika taklim, bisa jadi ketika sekolah, bisa jadi ketika TPA, bisa jadi ketika ngaji bareng,
Pokoknya tentang pembelajaran itu ada adabnya juga. Adabnya apa saja? Selanjutnya ini. Lamun arep budal. Lamun arep budal menyang pamulangan, tata-tata ingkang rajin kang resikan, nuli pamit ibu bapa kanthi jawab ibu bapa alaikumussalam, disangoni kudu supaya ing tembe dadi wong utama, ana pamulangan kudu tansah gati, nampa ilmu pamulangan kang wigati. Ilmune dihapus saja. Ana kena aja nemen guyon, karo kanca aja bengis, aja judes. Mundak diwadani kanca ora waras. Mulih saking pamulangan ketika di pengajaran, terus ketika pulang juga harus sesuai adabnya, sesuai aturannya. Yo, bubar saking enggal, aja mampir dolan selak ngelih, tekan ngomah nuli salin sandangane, kudu pernah rajin rapi ana ing omah karo dulur ingkang rukun bagus, aja kaya kucing belang rebut tikus, dadi tuwa kudu weruh ing sepuhe, dadi enom kudu rumangsa bocahe. Lamun bapa alim pangkat sugih jaya, sira aja kumalungkung ring wong liya, pangkat gampang minggat sugih kena mulih, alim iku gampang owah molah malih. Ari kala sira madhep ing wong liya, kudu ajer aja mrengut kaya baya karo guru. Sekabehe perintah bagus dituruti, piwulange ngertenono kanthi ngudi, nasihate tetep ana ingkang merdi. Nggih, cekap semanten atur kula.
Ini sebenarnya baitnya masih banyak karena ada yang tidak memegang fotokopian, jadi kita cukupkan sampai karo guru. Ketika bersama seorang karo guru itu ketika bersama seorang guru. Guru, nggih ustadz, nggih kiai, nggih pokoknya semua yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Itu. Nanti kalau misalkan mau memfotokopi, mau memperbanyak, bisa menghubungi saya ketua kelas atau ketua kamar, bisa kasnya itu dikeluarkan ya, untuk ilmu yang sangat bermanfaat, untuk ilmu yang sangat mahal ya toh. Ini terus sebenarnya masih ada ketika tentang ada tamu. Ada tamu itu bagaimana kita harus bertingkah laku. Kemudian ono sikap dan lagak, sikap kita keseharian itu sebaiknya bagaimana. Kemudian ada cita-cita luhur, cita-cita kita ke depannya itu seperti apa, jalannya bagaimana, itu juga diatur dalam syair ini. Terus apa lagi ya? Nggih niku. Itu ya. Terus kemudian yang lain yang belum dapat bisa memperbanyak. Itu tadi cuman hanya segelintir lembaran-lembarannya. Pokoknya sekali lagi, saya ulangi sekali lagi. Ini adalah ilmu terapan, ilmu yang langsung dipraktekkan. Jadi tidak hanya sekedar dihafal tok ya. Tidak hanya sekedar dihafal tok gitu. Terus kembali dari sini nanti kalau misalkan ditanya diajari apa? Diajari adab gitu, diajari syair. Syair menyambut bulan suci Ramadan. Taklim pertama bersyair gitu ya. Itu. Coba dari judulnya tadi ada yang nggak ngerti. Saya jelaskan sedikit ya. Bab membagi waktu itu bab ketika membagi waktu. Dari kecil kita harus belajar membagi waktu. Terus kemudian dimirenge, dimirenge itu dirungokne atau di isma'u itu didengarkan. Gitu ya. Listen, didengarkan. Bagi yang belum bisa berbahasa, dimirenge itu didengarkan. Bab ing pamulangan itu bab tentang ketika kita belajar di sekolah, ketika kita belajar. Mulai saking pamulangan itu mantuk atau kondur. Kondur itu kan untuk orang tua ya. Kalau kita ya mantuk gitu aja. Jenengan kondur. Kula tak mantuk ngoten. Mboten kula tak kondur riyin, jenengan mah mantuk riyin ngoten. Walik gitu ya. Mulai saking pamulangan itu ketika pulang dari pembelajaran, ketika pulang dari sekolah. Ana ing omah ada yang tahu? Mar? Ana ing omah tahu gak? Paham gak? Ana ing omah. Ketika adab ketika di rumah. Karo guru, adab ketika bersama seorang guru. Guru, kiai gitu ya. Ini untuk penjelasannya kita bisa mungkin berjumpa di lain waktu ya. Mungkin ini tadi ada beberapa yang bahkan orang Jawa sendiri tidak paham akan bahasa ini ya Kak, ya toh? Coba di sini kan kebanyakan bahasa Jawa. Gembagus itu apa?
sombong, terus kemaki. Tuh, bagus. Kumalungkung. Kumalungkung ya kurang lebihnya sombong, kemelinti, terus merendahkan orang lain. Ini tadi loh, yang paling sering terjadi di alam dunia ini. Ini, ketika bapak ibunya itu orang kaya, ketika bapak ibunya itu pejabat, ketika bapak ibunya itu orang yang memiliki nama itu apa ya? Memiliki jabatan, memiliki gelar di desanya, di kotanya, di sekolahannya. Kebanyakan orang itu merasa, oh bapakku jasa ono, kamu nggak ada apa-apanya. Kebanyakan orang seperti itu. Maka di dalam syair ini, siro ojo, siro itu kamu, ojo jangan kumalungkung ring wong liya. Jangan sampai kamu itu merasa kemaki, jangan sampai kamu itu merendahkan ring wong liya, marang orang lain. Jangan sampai kamu memandang rendah orang lain gitu. Itu yang sering kita jumpai di alam dunia ini yang harus kita hindari. Naudzubillahi min dzalik. Adunu kafa bihada. Cekap semanten atur kula. Mbak mungkin banyak kesalahan dan kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang taklimipun Ustadz Aska. Mugi-mugi kita angsal hikmahipun ingkang taklimi. Saniki acara ingkang akhir yakni penutupan. Sebelum acara penutupan, semuanya harap takbir. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.